Oke. Nah, ini gue sakit. Welcome back. Kali ini gue akan mereview Thompson. Iya, Thompson. Ngapain gak gue? Iya, Thompson. Yeay. Bang, bukannya udah main Thompson? Emang iya guys, kita udah main Thompson? Enggak deh. Kalian salah juga. Masa sih kita udah? Senjata lama. Itu adalah bukan UAV 200. MP5. Terima kasih. Oke. MP5 senjata ini senjata lama. Cuman barusan udah gua modif ke modifan gua sendiri ya. Ini racikannya gua ambil, ini racikannya gua bikin. Gua ambil bahan yang gua perguna. Itu bahannya. Namanya bahan apa ya? Jadi gua fokusin ini ke recoil sama ke mobilitas. Oke. Gua lupa ya teman. Ini gua ambil bahan-bahannya. Jadi ininya bahan-bahan ini tuh pengguna untuk menstabilkan MP5. MP5 ini stabil. Oh ya, sama gua mau kasih tahu cara pakai striker alonnya. Biar kalian pakai striker alonnya nggak terbang-terbang doang kayak dulu. Gabut bener kalian terbang-terbang sama satu tips sedikit. Oke, tips pertama kita pakai alonnya. Kalau enemy lagi fokus ke tim kalian nih, tuh. Temen kalian lagi di-hit nih sama enemy. Hit kan enemy-nya gitu. Sama kita ngomong, kan terbang ke belakang ini. Terbang ke belakangnya, terus terbang ini. Terus simpang. Nah, lihat kan? Enemy-nya kan fokus ke belakang aja. Jangan fokus ke depan, tapi kita lagi di belakangnya. Jadi kita gampang nembaknya. Soalnya kebiasaan biasa tuh dia fokus satu enemy ya udah fokusin aja, udah fokus sama satu enemy. Sama tadi lihat tadi dia bingung deh, dia alunnya ke atas ya. Jadi kan gimana ya, kayak jadi satu tips ini tuh apa ya, tips yang pertama adalah berusaha ngincar bagian belakang ya. Kan dia dapat bagian belakang ya, itu jadi gampang eneminya. Tuh gatel gampang eneminya. Tuh lihat tuh. Nah, lihat tuh si siapa namanya? Jono. Dia tadi saya tadi itu. Yang dia bisa ngaca itu. Dia kebingungan tadi. Nah, tuh lihat tuh dia kebingungan. Dia kebingungan karena dia pusing. Eneminya kemana gitu? Ini kan fokusin belakangnya. Tadi siapa sih ini? Gak tahu striker ini tadi dia bingung ke atas kan, jangannya di atas ini. Terus kita langsung turun. Yang pertama karena ininya nggak dengan soal cepat. Yang pertama nggak ada indikator soal cepat, nggak kayak itu. Strikernya tadi bingung. Strikernya kita bisa nungguin. Kita nggak. Strikernya ini enggak sih. Soal cepat itu nggak kedengeran, nggak gini. Tapi soal step kaki harusnya masih kedengeran. Step kaki kan ada indikatornya sendiri tuh, faktor gitu. Ada indikatornya arahnya. Tapi kalau jetpacknya kita tuh nggak ada, jetpack alonnya kan nggak ada. Jadi jetpacknya alonnya nggak punya indikator. Nah itu kan yang bikin bingung. Itu kan yang bikin tim. Itu yang bikin eneminya stres, pusing. Dan suara jetpack alonnya ini kecil suaranya. Itu susah. Dan itu sangat menguntungkan bagi player yang kan kalian dah. Oke, gagal. Habis cepet ya. Jadi kita harus, tapi awalnya ini ada satu cara. Kita harus berhemat menggunakan bensinnya. Karena kalau bensinnya kan susah. Terbang tadi kayak aku kan tadi kejebak sama timnya kan. Ini mau terbang ke atas susah karena jetpacknya udah habis. Habis bahan bakarnya.
bahan bakarnya. Artinya bahan bakarnya udah keburu habis. Udah pusing. Awalnya nih harus sembunyi-sembunyian kayak mainnya hide and seek gitu loh. Jadi kalau yang ditembak itu jangan kalian sekarat naik, udah naik ke bangunan kayak ini bukan jangan aku sekarat bukan heal atau kayak peluru kalian sedikit gitu tapi yang pentingnya sekaratnya masih banyak. Nah itu udah terbang aja ke atas, gak usah lanjutin ini peperangannya. Kalau ininya pun kabur ya gak apa-apa, selam itunya kan gak mati gitu. Buat bagi gue utamain bukan utamain kill mati. Buat gue utamain kalau bisa kill ya sih. Tapi kalau misalkan ada enemy ini bahannya masih banyak tapi pelurunya tinggal 5 gitu, udah kabur aja ke atas bangunan itu terus reload. Tapi kalau enemy-nya punya grappling hook itu kabel-kabelan itu nah itu jadi susah karena waktu reload kayak dikit ini kan ya, pakai minigun reloadnya lama, apalagi PKM tuh reloadnya lama gitu kan. Tapi gitu reloadnya cepet aja gitu, yang menengah kayak K6 kayak apa kayak ya senjata yang sedang ya senjata minigun itu kayak minigun PKM ya itu reloadnya lama. Jangan nggak terlalu lama sih, cuma nggak terlalu lama. Kalau udah lain udah tipis nah lari daripada nanti kan kena tembak dari belakang kan. Nah, ini kan ini sama kan reload. Jadi kalau kalian nggak reload itu nanti bisa jadi masalah karena nanti itu kalian bisa kena itu apa sih ini? Oh bener ya? Aja kalian bisa kena tembak duluan karena kan kalian lagi reload nih tengah perang, enemy nembak, kamu nembak, jangan enemy masih banyak terus reload kita tiba-tiba reload. Nah karena enemy itu pelurunya bisa masih banyak ataupun dia enemy pelurunya tinggal dikit tapi pelurunya banyak itu isinya, tapi kayak reloadnya cepet kayak contohnya FN200 nih. Contoh FN200 contohnya FN200 nih, contohnya kayak enemy-nya punya FN200 nih, jangan-jangan FN200 terus amunisinya yang ini MAG taktis. Nah MAG taktis ini kalau reload emang amunisinya sedikit cuma 40 tapi reloadnya cepet. Nah kalian kalah, udah kalah karena kalian lagi reload, enemy-nya udah selesai reload, udah bantai ya, udah enemy-nya udah apa itu kamu bukan enemy-nya sih, kalian udah apa udah terlanjur kena help mau dikotak nangis. Jadi intinya adalah ya kalau peluru udah dikit ya kabur aja, udah paling betul kabur, udah paling betul tuh kabur. Tapi cara aja jadi nggak ada cara lain untuk menang. Kalau udah peluru kayak dikit lah udah nggak ada alasan lagi, udah lari itu udah paling betul, udah nggak usah kayak gini cepet nih diam di tempat dan malah lihat di tempat enemy lagi ya, itu kesempatan emas buat enemy nih buat bunuh kalian dengan gampang. Gue sering ngadepin player itu ya, dia lagi reload kan dia lagi reload nih, contoh dia lagi reload, gue lagi tembak gitu ya, dia reload ikut tembak itu mati dia karena udah nggak ada perlawanan lagi, karena pas reload tuh kita nggak bisa nembak, nggak bisa nembak, udah nggak bisa nembak. Jadi kalian tuh ini namanya itu deh, jadi kalian tuh bakal struggling gitu, susah kalau kalian nembak. Nah di situ 18 lari itu udah lari kayak ada apa bangunan tembok itu sembunyi, usahain reload gitu, habis itu keluar lagi tembak lagi nah lanjut tembak. Nah ini habis ini baru bisa lanjutin tembak. Nah gitu. Jadi intinya jangan gegabah. Dan juga kayaknya gua nggak saranin tipe kalian tembak nih enemy udah di belakang, tembak terus kalian malah ke depannya. Nah,
Bisa sih kan ke depan gitu, bisa aja boleh. Tapi kalau eneminya dengan satu syarat, darah eneminya udah dikit. Oke, sekian pelajaran kali ini. Aku di sini pamit. Bye bye.